Jadi yang dimaksud menjaga fitrah manusia dengan pengetahuan itu berkaitan dengan realitas objektif. Kalau berkaitan dengan realitas objektif berarti ada sebuah wadah di mana fitrah itu bertempat. Sehingga dalam sebuah penjagaan fitrah pada realitas itu berkaitan dengan apa? Sebuah pengaktualisasian secara evolutif pada realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahasnya terkait pertemuan mungkin yang terakhir ini. Jadi meletakkan struktur terakhir. Kemarin kita sudah menjelaskan tidak sudah ada ruang ini. Realitas ya. Jadi fitrah kita, eksistensi diri kita yang kita sadari itu, arti sebuah kesadaran terhadap diri itu bukan berarti bahwa kita mendiamkan diri di dalam diri. Namun arti menyadari diri itu adalah menemukan kedirian kita. Jadi kalau kita mengenal diri, berarti sebenarnya kita juga mengenal aktualitas dari diri kita. Kecenderungan yang sifatnya kemanusiaan, transendensi itu tentu berasal dari diri ya. Berasal dari diri. Kalau memang itu adalah sumbernya dari diri sebagai sesuatu yang kita rasakan dan kita alami, kan tidak mungkin kita kungkung itu kan? Tidak mungkin kita tekan. Kalau ada sebagian agama lain mengekang fitrahnya, berarti dalam dunia Islam justru dia mengenal dirinya, fitrahnya itu tidak bisa dikekang, namun kemudian ditemukan di realitas. Kalau kita hanya berbicara tentang diri kita, itu saya rasa problem itu tidak bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Kalau teman-teman itu mau marah saja. Yang penting jangan marah orang kan. Kalau teman-teman mau caci maki diri saja. Yang penting jangan caci maki orang. Karena caci maki diri itu bisa bernilai kualitas diri, tapi kalau kita mencaci maki orang adalah yang ada adalah sebuah problem. Maka antara diri dan di luar diri itu realitas ya kan, luar diri itu memiliki sebuah ketersambungan itu. Karena diri kita ini kan menginginkan sesuatu yang harmonis ya. Sesuatu yang sempurna. Tidak ada diri manusia itu menginginkan sesuatu yang kurang ya. Tidak ada diri manusia menginginkan sesuatu yang buruk. Tidak ada. Lantas kenapa keburukan di realitas kita lakukan ya? Kan? Padahal secara sumber kedirian kita itu hal-hal yang buruk kita tolak ya. Secara fitrah kita juga tidak ada itu kan. Dari asas-asas fitrah itu kita lihat model-model fitrah yang dijelaskan Mutahari tidak ada itu. Secara kesadaran kita juga hal-hal yang berkaitan dengan keburukan juga kita tolak. Artinya bahwa kesadaran kita terhadap fitrah berkaitan dengan kefitraannya itu mengindikasikan sesuatu
yang baik dan sesuatu yang menyempurna. Di saat bersamaan, karena diri kita ini, eksistensi diri kita ini sesuatu yang potensialitas, ya, maka kecenderungan itu harus dia berelasi dengan realitas. Pada realitas itu, wajahnya realitas berarti lain, ya. Kalau secara ontologis di dalam diri kita tidak ada yang buruk, kan? Tidak ada yang buruk. Secara ontologis itu. Jadi fitrah secara ontologis itu tidak ada yang buruk. Baik, sempurna, dan lain sebagainya. Bahkan insting di dalam diri kita juga ontologisnya itu baik. Ini perlu dilihat bahwa memang diri kita tidak ada disebut dengan titik celah, ya. Celah. Namun dalam dimensi realitas, kemudian mulai terjadi deviasi. Deviasi itu di realitas muncul dari mana? Sehingga kita kemudian jatuh pada tanda kutip hal-hal yang kita bertolak belakang dengan fitrah kita, hal-hal yang bertolak belakang dengan sebuah kecenderungan kebaikan pada diri kita. Maka kesadaran terhadap diri, sebagaimana pembahasan kemarin, itu adalah sebuah kesadaran untuk mengaktualkan diri manusia. Bagaimana mengaktualkannya? Di mana tempat aktualnya? Tidak mungkin di diri. Namanya kecenderungan. Ya, kalau kita bilang mengatakan manusia itu dirinya itu fitrah, bagian adalah kecenderungan, maka kecenderungannya di mana? Padahal kecenderungannya adalah keluar. Kalau orang mengatakan bahwa berpikir itu dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, apa yang dimaksud di situ? Kita mengatakan pada level tertentu misalnya bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Itu pada pikiran kita. Namun apakah kita sudah mengetahui bahwa itu adalah hewan berpikir? Di manakah hewan yang berpikir itu? Tentu akan berkaitan dengan realitas. Apa yang tidak diketahui oleh akal? Apa yang tidak diketahui oleh akal? Berarti yang tidak diketahui oleh akal adalah bagian hal-hal yang partikulir, kan? Nah, itu sebenarnya menjadi sebuah indikasi proses berpikir itu menuju aktualitas. Maka kalau kemarin saya mengatakan bahwa fitrah itu terkait kemanusiaan, ya, dan ada sebuah konstruksi kesadaran epistemik. Jadi kesadaran fitrah pada dirinya itu memang aktual. Dan kesadaran epistemik itu bukan mengekang hal-hal yang fitrawi. Jadi kalau dalam diri kita itu ada fitrah pengetahuan, itu harus dikonstruksi pada realitas untuk memenuhinya. Bukan dia kekang, ya. Bukan dia kekang. Kalau kata Ayatullah Taqi Misbah ada 5 metafora. Ayatullah Mutahari juga menjelaskan diri manusia itu ada 5 itu. Titik poinnya. Kemudian kalau dijelaskan, dipilah, dirinci, dibedah satu persatu metafora itu kan lebih luas. Bahwa 5 metafora itu kalau orang permasalahan kemanusiaan kalau diteliti secara detail itu cuma lahir dari 5 metafora itu. Orang ingin kaya, kan? Kemudian orang ingin meningkatkan kualitas diri, pasti ada metafora kesempurnaan. Nah, jadi secara fitrawi sebagai sebuah kebutuhan eksistensi kita selesai. Yang menjadi persoalannya ada bagian realitas. Realitas ini antara apa yang kita inginkan, sesuatu dalam diri manusia itu menginginkan kesempurnaan, namun pada realitas itu berbeda, ya. Berbeda dalam artian dia bukan sekedar ontologis di luar itu. Dia berkaitan dengan segala relasional, atau kita bisa mengatakan di realitas ini adalah hal-hal yang relatif.
Apa arti relatif itu? Bahwa munculnya keberagaman itu adalah disebut dengan relativitas. Jadi relativitas dalam pandangan dunia Islam itu bukan sesuatu menjadi sesuatu pada saat bersamaan, bukan sesuatu itu bukan. Relativitas dalam pandangan Islam ini begini, beragam. Ada saya, ada aslam, ada pol pun disebut dengan relatif. Namun bukan berarti bahwa saya pada saat bersamaan bukan saya. Kebenaran pada saat bersamaan bukan kebenaran karena ada sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain itu relatif. Namun sudut pandang seseorang itu benar pada dirinya. Namun bukan berarti bahwa pada saat bersamaan semua pandangan itu salah, itu tidak. Relatif ini ada saya, ada aslam, ada emun, ini relatif itu. Beragam itu relatif. Di sisi fitrah kita, bahwa kebutuhan fitrah kita adalah masuk pada titik yang dikatakan ke Mutahari bahwa titik bertemu ya antara dalam diri dan luar diri itu, luar diri dikatakan ada titik pertemuan. Maka apa-apa yang kita ketahui dalam diri kita sadari sebagai sesuatu yang inheren, sesuatu yang baik, sesuatu yang suci pada diri kita, tidak ada yang tolak itu. Namun berkaitan dengan realitas, dia membutuhkan yang disebut dengan epistemik. Apa arti epistemik dalam kaitan fitrah dengan realitas itu? Makanya kemarin dalam pembahasan epistemologi kita mengatakan disebut dengan urgensi, memastikan. Apa yang kita pastikan? Ini fitrah kita. Sebuah metafora ada dalam pada diri kita, itu kita harus aktualkan. Dalam pengaktualan itu ada yang disebut dengan, maka epistemik ini berkaitan dengan fitrah dan realitas. Ini orang mau menemukan titik realitas objektif dari fitrah. Kita mengatakan bahwa kita ini ingin kenikmatan. Namun kita tidak seenaknya menikmati di luar itu sesuka hati. Ada pertimbangan epistemik dalam membangun apa? Membangun diri kita dalam berelasi dengan hal-hal yang di luar. Lagi-lagi kebutuhan fitrah itu, bahasa fitrah ada bahasa harus diwujudkan, tidak bisa dikekang. Namun berkaitan dengan realitas ini adalah realitas yang majemuk ya. Realitas yang majemuk yang itu disasar oleh realitas diri kita pada realitas yang majemuk. Artinya bahwa realitas diri kita harus menemukan pada sesuatu di realitas ini yang itu berkaitan dengan realitas objektif dari sesuatu. Kalau kemarin saya mengatakan bahwa fitrah ini kan sifatnya universal ya, cenderung pada kebenaran, ya? Cenderung pada kebenaran itu belum terpredikasi. Cenderung pada kesucian itu belum terpredikasi. Namanya sesuatu yang sederhana, inheren, eksistensi pada diri kita. Namun sekiranya berkaitan dengan realitas, untuk menemukan realitas objektif, pasti dia berkaitan dengan apa? Sebuah proposisi benar salah di realitas itu. Jadi kita mengatakan bahwa dalam fitrawi kita mencintai seseorang, namun pada kenyataan pasti siapa yang menjadi bagian dari orang itu akan menjadi sebuah pemilihan yang sifatnya epistemik. Jadi kecenderungan pada diri kita yang sifatnya fitrawi harus bersesuai dengan realitas objektif. Realitas objektif itu mengobjektifikasikan fitrah kita. Agar apa yang kemarin dikatakan siapa nama? Mutahari? Pertemuan. Menemukan diri kita di realitas itu berkaitan dengan sisi objektivitas sesuatu.
berkaitan dengan sisi objektivitas sesuatu. Jadi kita mengatakan kita cenderung pada kebenaran. Namun kalau kita mengatakan kebenaran itu adalah al-haq, al-haq itu predikasi. Al-haq itu adalah predikasi. Saya cenderung pada kebenaran. Oh, semua sama. Pada lokus fitrahmu semua sama. Yang membedakan kan kemudian A, B, dan C. A, B, dan C itu proses epistemik orang. Pengetahuan orang dalam apa? Menemukan objektifikasi, predikasi pada realitas. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya bertuan A, saya bertuan B, itu tidak masalah karena itu memang sebuah predikasi kesadaran orang. Ini adalah sebuah transisi fitrah. Jadi, apakah kesadaran itu, apakah epistemik itu, dia membatasi fitrah? Tentu tidak. Apakah epistemologi itu, pengetahuan itu, apakah dia mau mengurangi sebuah kerja-kerja fitrawi? Tentu tidak. Namun epistemologi itu, tugas dia hanya apa? Menurunkan fitrah itu di realitas. Dan di realitas itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya partikulir dan sifatnya instinktif kan? Instinktif. Jadi saya sebagai sebuah fitrawi, untuk mengaktualkan apa-apa yang saya mau aktualkan pada fitrah itu harus sisi objektif. Kenapa ada peran pengetahuan di situ untuk menemukan hal-hal yang objektif? Satu, kita punya kebutuhan untuk menjadikan apa yang kita ketahui dalam diri itu kita juga menjumpainya pada realitas. Yang pertama. Yang kedua, salah satu urgensi epistemologi berkaitan dengan fitrah dan realitas untuk menjaga apa? Untuk menjaga identitas fitrah yang tetap suci pada realitas. Jadi kalau fitrah kita ini yang suci, fitratullahi fataran nas 'alaiha. Identitas kemanusiaan itu ada identitas ilahiyah dalam diri manusia. Pertanyaan kemudian, bagaimana menjaga fitrah kita? Bagaimana menjaga fitrah ini agar tetap diri kita berada pada posisinya? Salah satunya terkait dengan peran pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya sekedar merasionalisasi, rasionalisasi pada diri kita. Namun salah satu peran pengetahuan adalah menjaga fitrah ini dengan tataran-tataran realitas objektif. Kalau pengetahuan tidak menemukan realitas objektif dari fitrah, maka fitrah ini bisa melenceng kan? Misalnya salah satu fitrah yang paling menggebu-gebu pada diri pemuda itu berkaitan dengan fitrah seksual. Karena kemampuan manusia tidak mampu menemukan realitas objektif dari fitrah itu, sudah pergi ke tempat-tempat yang bagi dia aneh-aneh, kan? Dasar fitrah kita pahami. Namun dalam realitas itu fitrah tidak bisa menjadi sebuah acuan tindakan. Dia sebagai dasar orang mau bertindak, iya. Namun segala keputusan berkaitan dengan fitrah itu berkaitan dengan epistemik. Jadi epistemik menjaga identitas fitrah pada realitas. Dan realitas objektif terkait dengan fitrah di realitas itu berkaitan dengan sisi ini. Jadi kalau saya mengatakan saya mau belajar, pasti teman-teman harus menemukan buku dulu atau ke tempat kajian realitas objektif kan? Teman-teman tidak mungkin belajar di mana? Di WC. Mungkin. Teman-teman tidak mungkin belajar di mana lagi? Di tempat-tempat yang itu tidak sesuai dengan kecenderungan pengetahuan. Tempat kajian ini dimanapun bentuk kajiannya itu adalah sesuatu yang objektif berkaitan dengan apa kecenderungan kita untuk mengaktualkan apa yang kita inginkan. Tidak mungkin teman-teman punya kecenderungan berpengetahuan pergi bermain bola. Itu pasti berkaitan dengan kesehatan. Jadi pertimbangan-pertimbangan pengetahuan dalam merumuskan jalan fitrah menuju realitas itu adalah sebuah pertimbangan
yang benar-benar berkaitan dengan benar salah dalam realita. Jadi salah satu aspek pengetahuan itu menjaga fitrah manusia. Fitrah manusia. Fitrah itu. Jadi kalau misalnya begini. Saya membaca buku. Kalau saya meninggalkan buku dan tidak menemukan secara pengetahuan terkait dengan objektifikasi pengetahuan saya, maka apa arti kecenderungan pada diri manusia itu? Tidak bertempat dan tidak bertepi. Saya punya kecenderungan bahwa ingin mau membaca buku atau ingin ibadah. Namun kalau tidak menemukan titik realitasnya pada realitas yang ada, maka kecenderungan kita yang sifatnya meluas dan universal itu tidak menemukan titik pijakan yang spesifik. Sehingga apa? Sehingga epistemologi itu menjaga kecenderungan kita agar tetap stabil dan dia tidak akan terpengaruh walaupun ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya instinktif. Yang kedua, pada titik realitas objektif yang diletakkan fitrah pada realitas itu menjadi sebuah rumah bagi fitrah. Jadi realitas objektif ini adalah tempat bagi fitrah itu tinggal. Kalau saya mengatakan begini, saya mengatakan sama Emon, bagaimana saudara Emon menjaga fitrahnya itu dalam dirinya itu bagaimana kita menjaga fitrah kita? Apakah dengan hanya berdiam diri begini? Tentu tidak. Jadi yang dimaksud menjaga fitrah manusia dengan pengetahuan itu berkaitan dengan realitas objektif. Kalau berkaitan dengan realitas objektif berarti ada sebuah wadah di mana fitrah itu bertempat. Sehingga dalam sebuah penjagaan fitrah pada realitas itu berkaitan dengan apa? Sebuah pengaktualisasian secara evolutif pada realitas. Karena toh lagian kebutuhan fitrah adalah berkaitan dengan realitas, yang itu di mana fitrah, di mana epistemik itu berkaitan dengan realitas untuk menemukan realitas objektif yang untuk apa? Untuk meletakkan fitrah itu secara evolusi atau bertahap pada realitas. Ini kalau sebagaimana kemarin kita bicara tentang epistemologi, ada disebut dengan tahapan kan? Tahapan pengetahuan. Maka fitrah yang dikonstruksi oleh epistemik dalam realitas luar ini untuk apa? Untuk mengaktualkan segala potensialitas diri kita secara perlahan-lahan, secara evolusi berkaitan dengan sisi realitas. Saya bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau fitrah kita itu kita kekang ya. Kalau misalnya ada sebagian teman-teman agama teman-teman yang lain, ada misalnya teman-teman Nasrani misalnya Paulus tidak menikah. Tentu itu sebagai sebuah ajaran agama baik-baik saja. Tapi secara pengetahuan, fitrah ini kan dia punya kebutuhan juga. Dan fitrah ini kan harus diaktualkan dan dia harus dipenuhi. Dia harus dikelola secara baik. Dan untuk mengelola fitrah itu secara baik, itu berkaitan dengan sebuah standarisasi pengetahuan. Ini yang menjadi problem dalam dunia Eropa. Ketika dia meletakkan sebuah eksistensialisme diri kemerdekaan, dia meletakkan pada realitas tanpa basis epistemik. Sehingga apa yang dia inginkan, libas. Apa yang dia sukai, ambil. Kemerdekaan yang tidak memiliki batasan-batasan di realita. Misalnya sebagaimana kata Sartre. Bagaimana kata Freud. Jadi kalau dalam realitas ini kita mau menginginkan sesuatu, lakukanlah. Tanpa harus memandang orang lain itu bagus itu satu sisi. Jadi kita bertindak memang karena kitanya. Bebas kan? Itu sebagai sebuah acuan fitrahiyah. Namun berkaitan dengan realitas bukan hanya kita, ada juga orang lain.
Maka pertimbangan diri kita sebagai sebuah eksistensi yang merdeka, eksistensi yang punya fitrah kebaikan, dalam melakukan kebaikan di realitas, realitas itu juga menjadi tolak ukur kenapa dan bagaimana, di mana kita harus berbuat baik. Jadi pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu terkait dengan fitrah, menyempurnakan fitrah di realitas, bukan membatasi. Jadi kemampuan pengetahuan terkait dengan fitrah itu adalah mengeluarkan, menyempurnakan seluruh fitrawi untuk mengaktualkan pada realitas. Kalau dia dapat mengaktualkan, maka dia akan menemukan sebuah titik yang dikatakan mutahari, titik kepuasan, atau kita mengatakan titik kebahagiaan saja bagus. Kebahagiaan. Cuma misalnya teman-teman kalau misalnya rasa lapar tiba-tiba ada makanan, kemudian teman-teman makan, bagaimana perasaan teman-teman itu? Kira-kira teman-teman rasakan apa? Bahagia ya? Teman-teman haus tengah mati, hampir mati, tiba-tiba datang air es lagi, campur extra jos, campur susu. Bagaimana kira-kira teman-teman minum tuh? Pasti teman-teman, wah dia masuk itu, wah itu ada bahasa panggilan ekstasi, wah senang ya. Ini berkaitan dengan hal-hal material ya. Tapi kalau berkaitan dengan pengetahuan misalnya, ada sesuatu yang teman-teman tidak ketahui, kemudian dalam proses pembelajaran teman-teman ketahui, teman-teman, wah dahsyat ya. Dalam proses kehidupan di realitas terkait dengan fitrah pengetahuan, ada memang kita baca buku ini kita belum paham. Namun secara terus-menerus dalam tahapan-tahapan yang dilakukan oleh individu dalam memaksimalkan seluruh potensialitas pada dirinya dengan seluruh variabel di realitas, ketika dia sampai pada puncak, ketika dia mengetahui, apa yang dia rasakan? Wah, ternyata begini tuh. Ternyata begini ya kalau kita tahu deh. Daripada kita tidak tahu, tapi sok tahu, berbeda itu. Jadi fitrah yang teraktual melalui pengetahuan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Makanya di situ sih saya tidak setuju dengan Cak Nur ketika dia mengatakan bahwa titik fitrah itu dengan realitas itu ada pertimbangan hati nurani. Hati nurani itu bukan secara epistemik, dia bukan masuk pada tataran fitrah dan realitas. Hati nurani itu masuk pada realitas ketika epistemologi telah menemukan realitas objektifnya dulu. Di sisi tertentu saya sepakat dengan Cak Nur, di sisi yang ini pertimbangan hati nurani dalam tindakan itu belumlah dilakukan ketika belum menemukan yang disebut dengan realitas objektif. Jadi pengetahuan pada diri kita, jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita sadar secara fitrawi, dan pengetahuan juga adalah berkaitan dengan diri kita. Maka diri kita dijalankan oleh diri kita menuju apa? Menuju realitas. Dan realitasnya kita mau temui apa? Realitas yang berkaitan dengan diri kita. Tidak ada sesuatu yang kita temui di luar kecuali berkaitan dengan diri manusia. Dan diri manusia itu berkaitan dengan sebuah proses dalam realitas untuk mengaktualkan seluruh potensialitas fitrahnya. Untuk apa? Dengan bahagia. Jadi rumusan fitrah yang bisa dibaca berkaitan dengan sebuah keinginan kita, kebutuhan kita, ketika masuk pada realitas, dan itu pasti berkaitan dengan moral, agama. Kata Ayatullah Mutahari, fitrah manusia itu agama apa? Agama ketuhanan. Jadi fitrah manusia itu terkait dengan agama, dia harus masuk pada agama di sini. Agama itu. Karena fitrah itu pada intinya harus masuk pada realitas. Dan ada sebuah pertimbangan epistemologi. Karena kalau fitrah itu masuk dengan sendirinya, pasti fitrah dia keluar akan dari identitasnya. Fitrah yang suci itu kalau dia memasuki realitas
yang itu tidak dinetralisir oleh pengetahuan dalam realitas objektifnya, maka fitrah itu kan kemudian sembrau di mana-mana. Di mana-mana. Kita mau mencari makan tanpa ada sebuah kerangka pengetahuan dalam meletakkannya, kemudian kita bisa mencuri, kita bisa korupsi. Itu karena sebuah ketidakmampuan pengetahuan manusia dalam merespon bahasa fitrah. Mungkin saja dorongan-dorongan dari luar, tapi dorongan pengetahuan itu terkait dengan kesadaran fitrawi itu menuntut dia meletakkan basis ini di realitas. Maka berkaitan dengan realitas dalam peletakan epistemologi pasti berkaitan dengan moral, baik moral manusia maupun moral agama. Tinggal dilihat sebuah formulasinya, mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling realistis untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita pahami, apa yang kita sadari terkait dengan bahasa fitrah. Karena realitas ini realitas yang ada baik, ada buruk. Dan fitrah ini baik. Jadi kalau kita tidak meletakkan fitrah kita pada realitas, pada tempat yang sebagaimana asasnya, zalim kan? Zalim. Fitrah ya. Kalau ada fitrah pengetahuan, fitrah ibadah, kita tidak meletakkan pada realitas yang itu sesuai dengan identitas fitrah, maka zalim. Dan itu kita tidak akan mencapai yang disebut dengan tujuan fitrah. Dan tujuan fitrah paling standar adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu setelah adanya sebuah realitas objektif yang kita lakukan. Dan itu berkaitan dengan moral. Maka sebagaimana kata Freud, sebagaimana kata Verbeek, mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah hasil dari keterasingan. Dia terasing sehingga dia pilih agama. Tapi ketika dia sudah sadari akan dirinya, dia akan tolak agama. Tapi dalam teori ini, makin kita menyadari diri kita, itu kita akan masuk pada sebuah ruang-ruang moral berdasarkan pemikiran. Jadi beragama dalam sebuah ruang realitas, melakukan etika hukum dalam ruang realitas, itu bukan karena orang tidak tahu, bukan karena orang takut, bukan karena kebodohan, bukan karena sebuah keterasingan, dan bukan menurut Marx, bukan karena dorongan-dorongan ekonomi. Karena dorongan-dorongan ekonomi adalah berkaitan dengan insting satu sisinya. Namun ada hal yang lebih tinggi berkaitan dengan unsur transendensi. Di mana titik transendensinya? Itu berkaitan dengan realitas objektif. Jadi kalau sehingga kita mengatakan bahwa orientasi dari fitrah dalam realitasnya, kalau saya mengatakan fitrah itu adalah sebuah kecenderungan, misalnya benar atau pengetahuan ibadah misalnya, itu pengetahuan. Saya mengatakan kecenderungan. Tapi kalau kecenderungan itu sudah masuk pada realitas dan itu terwujud, apalagi yang dimaksud? Jadi bahasa kecenderungan itu adalah bahasa yang dimana diri kita direlasikan dengan realitas. Kecenderungan. Namun ketika kecenderungan ini menemukan realitas objektif berkaitan dengan epistemologi pada realitas, maka kecenderungan pada diri kita itu kita temukan aktualitasnya. Kalau kita temukan aktualitasnya, maka itulah diri kita menjadi sesuatu yang benar-benar teraktual, dan itu berkaitan dengan moral, berkaitan dengan agama. Maka moral dan agama dalam realitas objektif dengan sebuah kesadaran pengetahuan kita menjadikan agama dan moral pada realitas sebagai sebuah wadah, sebagai rumah fitrah untuk tumbuh dan subur. Untuk apa etika dan moral itu? Untuk menjadikan agama, moral menjadi sebuah wadah untuk semua apa-apa yang ada pada diri manusia. Itu memang benar-benar secara maksimal diwujudkan. Kan eman-eman. Kalau ada 5 fitrah pada manusia,
itu kalau kita selama hidup cuma wujudkan 2. Ada 5. Tentu secara evolusi bertahap. Karena bertahap itu kan dia berkaitan dengan sebuah kesiapan diri kita dan sebuah fakta realitas yang ditemui. Sehingga apapun yang ada pada diri kita, menahan di dalam diri itu dalam pandangan dunia Islam tidak bisa. Dia harus diaktualkan. Dalam pengaktualannya itu memang secara bertahap. Kalau hari ini kita haus, minum air. 1 jam kemudian makan lagi. Jangan teman-teman 1 jam makan semua makanan. Jangan 1 jam habis semua air. Kalau 1 hari itu 5 liter, ya bertahap kan? Jam berapa? 1 hari dibagi saja. Bukan 5 liter itu 1 jam dipaksa. Bahaya sekali. Dipaksa. Secara material saja, itu pemenuhannya juga bertahap. Secara material. Apalagi secara fitrawi, yang sifatnya transendensi, kemanusiaan, itu juga dirumuskan dalam kebertahapan. Nah, teman-teman sakit misalnya, teman-teman paksa, misalnya ada orang kalau dalam bahasa agama, ada orang mengatakan kalau ada, misalnya kita puasa kemudian kita sakit, kan disuruh buka ya, disuruh berbuka. Jangan, saya tidak mau berbuka, saya betul-betul menjalankan perintah agama. Saya adalah orang yang bertakwa, tidak ya. Sesuai, itu tidak objektif namanya kan? Tidak objektif. Lagian toh buka juga itu perintah agama. Justru kalau kamu tidak buka, kamu larang agama, menentang agama. Itu kira-kira fitrah. Ini menjadi titik sentral untuk memasuki ruang realitas, menemukan objektivitas dari fitrah. Pada objektivitas itu baru kemudian apa? Terjadi yang disebut dengan pengaktualan. Di titik realitas itu kemudian terjadi yang disebut dengan titik kebahagiaan. Kalau itu belum kita temui secara realitas objektif, maka fitrah tidak akan menemukan dirinya. Fitrah tidak akan menemukan aktualitasnya. Sebagaimana teman-teman yang suka makan, yang menginginkan makanan, rasa lapar, itu harus menemukan makanan baru kemudian bisa makan. Maka ketika teman-teman makan makanan itu, maka kemudian dia akan menjawab sebuah dahaga dari insting manusia. Hal-hal yang material. Namun kalau berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan, sisi transendensi, itu juga berlaku sama. Dia harus menemukan sisi realitas objektif. Terkait apa? Terkait ukuran-ukuran bisa tidak realitas atau apa? Realistis atau tidak dalam memenuhi segala kebutuhan fitrawi dalam realitas. Maka siapa yang mengenal dirinya dari 5 metafora itu, maka dia akan mampu mewujudkan segalanya dalam tahapan realitas untuk secara bertahap mewujudkan apa yang menjadi kehendak dirinya. Moral, jelas. Jadi kalau orang punya kecenderungan berbuat baik, namun dalam realitas tidak seenaknya kita berbuat baik. Karena perbuatan baik pada realitas itu harus berkaitan dengan sisi realitas objektif dari tindakan. Kalau Immanuel Kant, dia menghilangkan sisi pemikiran. Dia memasukkan sisi hati nurani dalam bertindak. Tapi berkaitan dengan epistemik dalam pemikiran Islam, itu ada sisi pengetahuan dalam meletakkan seluruh aspek manusia dalam realitas. Perjumpaan setiap fitrawi itu adalah sebuah perjumpaan pada realitas, dan titik awalnya itu berkaitan dengan realitas. Di titik realitas itu orang bisa mengaktualkan seluruh potensialitas dirinya. Yang dia jumpai tentu adalah berkaitan dengan seluruh kebahagiaan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan beragama itu memaksa, membatasi, etika itu membuat orang tidak bebas,
itu tentu bertentangan dengan fitrah kita. Justru etika dan moral pada realitas sebagai sebuah pertimbangan epistemik itu mewadahi apa yang dimaksud dengan fitrah. Akal akan menolak realitas-realitas objektif yang itu tidak sepenuhnya mewadahi fitrah manusia. Karena realitas-realitas objektif ini bertaburan di mana-mana, yang partikularitas juga bercampur di mana-mana. Maka sebuah pertimbangan akal dalam realitas itu menjadi poin penting untuk apa? Untuk melihat kesesuaian apa pada realitas objektif. Bisa tidak realitas-realitas fitrawi kita itu terumuskan dan teraktualisasi secara optimal di realitas. Ya, dibayangkan bagaimana kalau tidak memiliki sebuah kematangan akal dalam artian epistemik dalam membahasakan fitrah manusia. Yang ada sudah otomatis pasti insting. Namun pada realitas ini jadi realitas objektif dalam rumusan epistemik. Realitas objektif ini bahasa moral atau agama ini sama sekali identitasnya harus mampu mewadahi identitas fitrah. Masa ada sebuah agama yang mengekang fitrah manusia, sedangkan dalam diri manusia itu ada disebut dengan insting dan fitrah. Itu semua harus dipenuhi. Tidak bisa tidak. Kalau fitrah kita itu ada kecenderungan yang sifatnya ibadah, pasti ada realitas yang membuka ruang untuk kita menyalurkan fitrah ibadah. Kalau fitrah pengetahuan, apalagi dia harus mewujudkan dalam wadah-wadah pengetahuan, moral, kreativitas berkarya, itu semua fitrawi. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita semua karya yang kita ingin berikan namun dibatasi, tidak bisa. Karena memang itu adalah fitrah. Dan bahasa fitrah itu bahasanya cuma aktual. Kalau tidak diaktualkan bahasa fitrah itu, berarti dia hanya semata-mata berkaitan dengan sebuah eksistensi yang berkaitan diri kita, dan itu tempatnya hanya dalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Namun kalau direlasikan yang di luar, itu pasti ada sebuah tahapan epistemik. Jadi kalau kita mau bahagia, kalau kita hanya mengatakan bahwa saya tidak mau melihat orang lain menderita, saya tidak mau membicarakan orang, saya mau hidup sendiri, itu fitrawi saja. Kalau teman-teman mau hidup damai, pergi di hutan saja. Pergi di hutan. Berelasi dengan burung-burung. Tapi teman-teman mau berelasi dengan burung juga pasti ada peletakan dalam realitas dia sembarang. Kalau teman-teman mau memang hidup tanpa gangguan realitas, di hutan, di gua, dan lain sebagainya. Namun kalau teman-teman mau masuk pada ruang realitas sebagai sebuah tuntunan fitrah kita, dan kita harus menjaga bahwa fitrah tetap pada tempatnya, tetap pada koridornya, haruslah dibuka ruang pengetahuan. Pengetahuan itu membuka ruang objektivitas untuk fitrah kita. Jadi fitrah yang sifatnya eksistensi pada diri kita, dia juga menemukan tempatnya pada realitas. Kalau fitrah kita menemukan apa yang dimaksud fitrah itu pada realitas, apa yang menjadi sebuah fenomena, apa yang muncul? Pasti dia berkaitan dengan sebuah kebahagiaan, sebuah pertemuan, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa melihat misalnya, kalau ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang sengsara, itu kemungkinan besar penyaluran tempatnya. Satu, tidak pada tempatnya. Yang kedua, penyaluran fitrah pada realitas tidak menemukan tempatnya. Fitrah yang membuat orang menderita ketika tidak terwujud pada realitas, fitrah yang terwujud pada realitas namun salah tempat, itu juga bisa membuat orang menderita. Dan fitrah yang tersalurkan pada realitas, dia tidak
menemukan kemaksimalan dalam realitas objektifnya, itu juga bisa membuat dia sengsara. Jadi bukan semata-mata bahwa kita hanya menyalurkan fitrah kita pada realitas objektif, namun ada poin penting dari fitrah, harus mampu dalam pengaktualannya, evolusinya fitrah itu harus ada yang disebut dengan sebuah efektivitas ataukah kemaksimalan dalam aktualkan apa-apa yang ada pada diri kita. Jadi kalau teman-teman makan saja, kalau teman-teman makan itu secara maksimal, makan makin banyak melemah ya. Melemah itu. Jadi kalau teman-teman makan nasi, makan 3 piring tambah mie goreng, yang setelah makan pasti teman-teman lemah. Melebihi ya, melebihi. Hal-hal yang sifatnya fitrawi juga, spiritual juga, di dalam realitas, kalau melebihi kapasitas juga bisa rusak. Jangan teman-teman bilang saya suka ibadah, saya salat 1 hari 5 waktu tidak pernah berdiri. Rusak itu diri. Makanya apa? Epistemologi itu menjaga sebuah realitas, sebuah kesiapan apa? Kesiapan diri manusia dalam melakukan, mewujudkan apa yang dimaksud dengan fitrah. Kalau teman-teman sudah cuma mampu 5 waktu saja. Jangan paksa-paksa. Lagian Tuhan sudah kasih standar 5 waktu ya. Kalau dalam yang lain-lain mengatakan 50 tawar-tawar dari 5. Bisa dikritisi. Tapi anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu. 5 waktu ya. Itu paling standar kan? Standar. Lakukan itu. Kalau sudah mampu, tambah lagi. Jangan 5 juga tidak mampu, mau tambah lagi. Satu-satu ya. Satu-satu. Jadi kalau materi itu berlebihan, berbahaya. Hal-hal yang sifatnya manusiawi, berlebihan juga berbahaya. Apa salah satu berbahayanya? Misalnya, karena kita terlalu manusiawi atau sok-sok manusiawi misalnya, duit cuma 10.000, 10.000 tidak ada duitnya, kasih orang. Terakhir habis itu pinjam lagi, utang lagi, menjalimi diri kan? Duit cuma 10.000 di kantong, kebutuhannya makan 1 hari, karena terlalu manusiawi. Ini untuk kamu ya, ikhlas. Habis itu pergi pinjam di orang, menderita orang lagi kan dia jalimi. Memang tidak objektif begitu. Fitrah yang menggubu-gubu, ingin mentransendensi dirinya dan perbuatan, tapi merusak tatanan sosial. Hal-hal yang baik ketika turun dari realitas tanpa sebuah pertimbangan, merusak. Makanya saya mengatakan, jangan-jangan keburukan di alam ini, salah satunya memang kezaliman, yang kedua karena kebaikan-kebaikan yang salah tempat. Orang berbuat baik kalau tidak pada tempatnya, nanti zalim. Zalim. Jadi kezaliman itu memang lahir dari sebuah perbuatan-perbuatan yang buruk. Namun kezaliman juga bisa lahir dari mana? Perbuatan yang baik yang tidak pada sasarannya. Itu perbuatan zalim juga. Makanya ada sebuah rumusan epistemik. Misalnya saya punya uang 3 juta. Kalau saya kasih Emon senang. Dia bisa menguasai bahwa dia bisa dia bisa menjaga uang itu, dia bisa kelola. Kalau 3 juta saya kasih anak yang umur 1 tahun. Kira-kira bagaimana itu? Saya baik apa tidak? Baik tapi zalim. Tidak adil tuh, zalim tuh. Yang ada baik ya, tapi kan merusak anak kecil itu. Ya, tiba-tiba ada perampok. Banyak aspek kan? Jadi fitrah kita yang suci dan penuh dengan kesempurnaan itu, dalam aktualitasnya dia butuh evolusi, tahapan gerak dia dalam menurunkannya dia itu kita menginginkan sebuah kebaikan yang idealis, namun dalam realitas itu dalam kebaikan-kebaikan itu bergradasi dalam geraknya, dalam gerak. Bukan karena saya punya uang 3 juta saya mau kasih orang, enggak, harus objektif. Inilah pertimbangan epistemik. Kalau epistemik tidak direlasikan fitrah dengan realitas, yang adalah sebuah penderitaan, kesengsaraan hidup. Makin hari kita membantu orang bukan makin senang, makin menderita. Dalam teori-teori sosial akan yang disebut dengan muncul dosa sejarah. Artinya apa? Fitrah manusia ini yang baik, dan di realitas ini kan ada buruk. Ada keburukan.
Yang baik mau menuju baik, tapi di realitas ada buruk. Maka apa? Maka epistemologi itu menjaga fitrah di realitas, satu. Yang kedua, epistemologi itu berkaitan dengan fitrah, menjaga agar keburukan tidak menyentuh diri manusia, tidak menyentuh diri manusia. Kalau kita tidak punya kemampuan pengetahuan dalam mengasumsikan, meletakkan fitrah berkaitan dengan realitas, keburukan dengan gampang mempengaruhi fitrah. Kenapa? Karena fitrah itu tidak stabil. Dia bisa berubah kapan saja. Karena dia berkaitan dengan apa? Sebuah dinamika insting manusia pada dirinya juga dengan dialektika antara fitrah dengan hewani. Maka sebuah kesadaran yang aktual berkaitan dengan pengetahuan itu mau menjaga pengaruh fitrah dari dalam diri, insting, dan pengaruh fitrah dari luar, yaitu hal-hal yang sifatnya keburukan yang aktual. Maka fitrah itu menjaga pengaruh insting pada diri manusia, epistemologi, dan pengaruh keburukan dari luar terhadap diri manusia. Maka ruang epistemologi itu mau mengarahkan fitrah bertemu antara sesuatu yang baik pada dirinya dan sesuatu yang baik yang ada di luar. Kalau pertemuan dua kebaikan di luar dan di dalam, itu yang disebut dengan kesesuaian, dan itu yang disebut dengan realitas objektif. Maka realitas objektif di situ di mana fitrah bisa menumbuhkan segala aspek-aspek kemanusiaannya, segala aspek-aspek spiritualnya dalam meningkatkan derajat kemanusiaan dan kualitas kemanusiaan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.